Kemarin, wah gue udah katanya, ketua panitia gaji gede. Udah lah, 50 juta ya? Lebih dong. Oh, lebih, kurang ya? Segitu mah lu jangan kecilin man, kurang. Kalau mau jadi ketua panitia ada gaji gede. Oke, jadi yang menurun lu akhirnya turun lagi mau repot-repot gara-gara itu? Gara-gara itu, faktornya hanya murni itu. Oke, hello guys, balik lagi di channel Farhan Gemil. Kita ini di hari kedua, ini hari Minggu. Kita datang lagi ke final Liga Lohan 2024. Nah, kali ini gua sama sohib aing nih, Dr. Kevin. Wede. Halo, lama nggak jumpa. Ya. Lama nggak nongol ya? Lama nggak nongol. Lu sebagai apa sih di sini? Gue, seksi repot aja. Seksi repot. Nah, jadi dia kali ini di Liga Lohan 2024 sebagai ketua pelaksana panitia. Betul, anjay. Ketua panitia. Beban. Ya, beban. Tapi enggak lah. Nah, ini sebenarnya sih gua ada yang lucu. Di awal tahun ada yang curhat. Gua capek katanya. Capek pengen istirahat dulu. Tiba-tiba nongol jadi ketua pelaksana liga. Gila nih orang nih. Tetap. Lohan mesti ada yang bergerak. Kalau enggak teman-teman juga nggak bisa nikmatin kan. Kalau nggak ada kontes kayak gini mau gimana, kita juga bingung. Nggak beli Lohan, nggak bisa show. Yang pedagang susah, mau jual ikan yang bagus-bagus mau kemana, kan gitu. Tukang lelang juga sama, breeder produknya bagus, kalau nggak dikontesin mau naiknya dari mana, kan nggak bisa kan. Benar, tapi karena dengan adanya kontes, ya itu semua bisa jadinya. Ya moga-moga tahun depan lebih bagus lah, walaupun nanti nggak tahu gua, atau mungkin bukan gua, atau mungkin penerusnya yang lain kan. Siapapun itu pokoknya ya. Siapapun itu, yang penting untuk kemajuan Lohan Indonesia. Harus jalan terus. Harus. Oke, jadi yang menurun lu akhirnya turun lagi mau repot-repot gara-gara itu? Gara-gara itu, faktornya hanya murni itu. Kemarin gue denger kan katanya gede duitnya. Gede banget. gede banget lah pokoknya. Kalau mau jadi ketua panitia ada gaji gede. Kemarin, wah gue denger katanya ketua panitia gaji gede. Udah lah, 50 juta ya? Lebih dong. Oh, lebih kurang lah segitu mah, lu jangan kecilin man, kurang. Bercanda guys ya. Pantesan dia mau nih ya. Oke, nah ini gua ngomongin kontes nih. Itu sedikit intermezzo aja nih karena teman lama kita jarang ketemu. Paling ketemunya di daerah kontes aja ya. Kontes udah jarang nyamperin juga udah jarang ya. Terakhir yang apa liputan Vita Vlog kapan? Udah lama banget. Udah setahun yang lalu. Iya lebih lah, setahun lebih. Ya, nanti lagi. Nanti lah kita bahas lagi. Nah ini gua mau ngomongin ini kan ada banyak teman-teman yang nanya. Kalau di arena kontes, itu ukuran akuariumnya dipakai berapa aja sih? Variasi, tergantung kelasnya. Kan kelas ada A, B, C, D, sekarang ada tambahan E. Ya, E itu kan under 12 cm size-nya ya. Tank yang kita pakai pastinya tank kecil. Ukurannya itu 40 cm panjang ya, lebarnya 30, tinggi 45 untuk tank E. Kalau C itu pakai tank 60. D. D itu C lama berarti kalau teman-teman bingung tuh ya. Jadi di bawah 16 cm, 12 sampai 16 cm. Nah itu kita pakai ukurannya panjang 60 cm, lebarnya 40 cm, tingginya di 50 cm, gitu. Terus ada lagi C. Nah C sama B ini sebenarnya dulu itu dijadiin satu kelas jadi B. Sekarang C sama B dipisah. 16 sampai 20 cm itu di C, 20 cm sampai ke 24 cm itu di B. Nah ukuran tanknya sama. Kita pakai panjang 90 cm, lebar 50 cm, tingginya 55 cm. Tuh, satu lagi tank A semeter 20 kali 50, tingginya 55 sama. Tingginya 55. Gitu. Kalau memang teman-teman mau ngikutin progresnya sesuai dengan nanti kan saya takut nih turun di kontes, takutnya mentalnya beda karena ukuran akuarium beda, boleh disamain. Buat jadi rekomendasi itu. Boleh. Nah ini kemarin juga gue sempat jelasin, jadi di tahun ini tuh kita ada penambahan kelas di E, yes, kan? Betul. Nah itu kayak yang kemarin gue bilangin,
itu untuk mengakomodir ikan-ikan dari C ke B. Karena dulu kan C ke B kan jauh banget ya. Jauh banget, 16 dari 16 sampai ke 23. Dulu 23 ya. Ya, sekarang dipecah 2, 16 20, 20 24. Nah, ya jadi mengakomodir biar ikan-ikan nanggung itu bisa tetap main. Bisa tetap main. Kalau dulu-dulu kan ikan gua size-nya 18 cm nih. Nanti di kontes ketemu yang 23 cm misalnya atau 22, sekian, takut. Katanya kalau matang apa segala lah ya. Sekarang akhirnya dibelah 2 jadi C sama B. Oke. Jadi semua size bisa main pokoknya. Nah terus nih kalau di arena kontes itu peralatannya sebenarnya sama aja nggak sih kayak kita di rumah? Sama, bisa dilihat nih, coba. Peralatan di kontes cuma apa? Heater, kalau yang perlu aerator. Filternya sama, kita pakai filter box atas. Yang biasanya di toko ikan tuh dijual satu paketan udah dapat power head sama selang sama ini ya kan, boxnya kan. Box filter. Sama, isi box filternya pun cuma kapas putih aja. Tapi kalau memang buat progres, ini kan buat show ya. Kalau untuk progres yang mungkin air kalian bagaimana, butuh karang jahe lah, butuh biobol, itu udah di luar itu. Tapi kalau di kontes, kita hanya pakai kapas putih aja. Yang standar aja pokoknya Yang standar aja. Power head biasa, selang, box biasa, sama satu lagi kapas putih. Udah, itu doang. Gak ada yang mau lewat. Sini. Oh siap. Oh takut deh, orang mau gue liput lu. Namanya Mas Wahyu Cencu. Wahyu Cencu nih. Kenapa Wahyu Cencu? Karena bibir bawahnya nyakil. Oh. Ya, kalau asimetris Wahyu Kampa. Pipinya tembem ya. Coba lihat dulu yuk kamera yuk. Dia udah terkenal tuh di artis TikTok deh. Iya, sekarang artis TikTok dia. Gila, nah, terus gini balik lagi nih. Yo. Kalau heater kan baliknya sebenarnya tergantung venue-nya dong. Ini karena kita di mall jadi perlu dibantu heater. Soalnya kalau sebenarnya nggak di mall pun ya. Kalau untuk kontes, kita kan pengen ikan performa yang terbaik kan. Ya pasti harusnya suhu air harus stabil gitu. Nah, apalagi kalau sekarang kan Desember ya, teman-teman juga tahu lah hujan di mana-mana. Walaupun AC Central Mall nggak nyala, suhu dari luar kan udah dingin gitu kan. Ya bahaya sih kalau untuk ikan. Cuma kalau memang untuk ikan-ikan tertentu yang piaranya sudah terbiasa di outdoor, mungkin ya itu faktor lain lah ya. Dia nggak mau pakai heater bisa aja. Balik lagi ke tergantung posisi ikannya gimana, sama kondisinya pasti arena gitu. Gitu, berarti balik lagi ya ke kebiasaan ikannya gimana dirawat di rumahnya. Betul. Oke, nah terus kalau penggantian airnya nih, ini kan kita di mall. Ya. Susah nggak sih atau gimana dari panitia tuh nyasatin soal pergantian air gimana? Gampang. Air tuh gampang, air gampang. Kita tarik dari hidran di sini. Jadi memang ada sumber airnya di sini. Kuras itu di hari ketiga setelah visin. Visin kan Rabu. Kamis itu kan mulai penjurian 10 besar kan. Hasil 10 besar itu keluar di hari Jumat, nah itu kita mulai kuras. Nah, kuras itu juga buat teman-teman yang belum tahu ya, tidak semua akuarium dikuras. Jadi hanya sesuai dengan permintaan si handlingnya ikan aja. Misal ini butuh dikuras, ini nggak butuh dikuras. Jadi kita kuras hanya yang sesuai dengan permintaan aja. Nah, ntar dulu, yang nguras ini siapa? Manpower dong. Panitia berarti ya. Tapi dipercayakan sama si handlingnya. Jadi kalau misalkan ikan ada apa-apa ya pasti si handling mengetahui. Misalkan nih, ya hari sial kan nggak ada yang tahu ya. Kadang-kadang kita selang masuk, ikannya lewat kesedot palanya. Otomatis kan jadinya minus kan. Nah itu resiko lah, kalau itu resiko. Dan pihak handlingnya harus menerima. Kalau memang nggak mau ada resiko itu, biasanya kita tawarkan ke handlingnya, mau ngurus sendiri nggak? Nggak apa-apa, kita sih free kalau di sini. Bebas. Nah terus kalau pakan, ini kan ikan lagi nggak di rumah, itu masalah pakan gimana? Kalau kontes? Iya kalau kontes. Ada beberapa pemain yang nggak mau kasih makan ada. Karena kan ikan sendiri udah di jos. Jos itu kan isinya juga hormon kan, nutrisi sebetulnya. Jadi nggak dikasih makan pun nggak masalah. Tapi ada beberapa karakter ikan juga yang kalau nggak dikasih makan bego nih, bahasanya gitu. Nggak mau perform. Nah itu biasanya yang kasih makan si handlingnya ikan tersebut. Gitu. Jadi memang tugas handling pribadi lah itu ya. Kecuali panitia pun bisa melakukan itu. Asal handlingnya mempercayakan ke kita. Dititip. Bisa kalau itu bisa juga. Nah itu soal teknis perkontesan nih sebagai panitia. Nah ini gue mau nanya lagi. Ini kan lu setahun ini akhirnya ngerasain jadi ketua panitia di levelnya 2 liga nih. Ya, nasional ya. Tantangannya apa sih yang lu rasain selama setahun ini? Banyak sih. Kalau tantangan banyak. Terutama venue kan pindah-pindah. Jadi buat temen-temen nih, liga kita nggak cuma sekali. Liga kita tahun ini kan ada 4 kali. Nah, 4 venue ini, yang venue-nya sama tuh hanya 2 kali. 3 kali, sorry. 3 kali yang ini pindah. Yang sekarang nih, yang final ini pindah. Jadi memang bebannya pasti secara cost pasti buang duit lagi. Kita harus nurunin tank yang tadinya udah di set di tempat lama ke tempat baru. Kan pasti butuh duit. Manpower pasti nambah. Terus ya butuh orang banyak lah, butuh cost sama pendekatan ke peserta sih kalau gua. Tantangannya kan. Cuma keunggulannya juga banyak juga. Jadi nggak cuma minusnya doang. Dari yang pendekatan ke peserta itu gua dapet channel baru.
lebih banyak kenal orang lagi. Jadi gue ketemu hobis-hobis yang nasional ya, di daerah mana gue cuma tahu namanya doang, nggak pernah ketemu orangnya, sekarang gue ketemu. Betul, gitu. betul. Karena kan kita interaksi langsung. Jadi ajang silaturahminya dapat. Ajang silaturahminya dapat. Jadi satu hari kita misalkan butuh ke daerah mana, tahu harus kontak siapa gitu. Dari situ aja sebenarnya udah bagus lah. Keluarga Nelohan ini luar biasa sebetulnya. Oke, nah terus kalau antusiasnya sendiri nih di tahun 2024, menurut lo antusias teman-teman di Nelohan untuk dunia kontes sendiri gimana? 2024 kalau dari yang kedua ya, event kedua, ketiga, keempat, rame terus. Kalau gue bisa bilang stabil lah konsistennya. Stabil ya? Nah, kalau peningkatan banget. Kan beberapa daerah sudah mulai ada regional kan tahun ini. Kan? Nah, rencana tahun depan ada juga daerah-daerah lain yang menyusul untuk bikin regional gitu. Nah, makanya apakah itu di kotanya teman-teman bisa tuh main-main ke sana. Oke. Gitu. Nah, waktu Liga 2 kan gue sempat meliput juga nih. Itu full slot sampai 500 lebih tank. Betul. Nah, final ini gimana? Final ini kurang begitu penuh. Nah, faktornya sebenarnya banyak ya. Kan Liga ini memang judulnya pertandingan, namanya Liga udah pertandingan. Ada tim yang sudah ketinggalan poinnya, ada tim yang masih fight untuk ngamanin posisi dan ngebalap posisi. Nah, biasanya yang ngegas terus secara kuota itu yang di atas-atas, yang bawah-bawah biasanya udah pasrah. Nah, mungkin itu juga yang jadi pengurangan kuota di sekarang, cuma nggak jauh sih. Sekarang itu total peserta tuh 424. Oh, tipis lah ya. Jadi secara overall map, ini antusiasnya masih bagus ya? Masih konsisten. Kalau secara statistik ya, masih konsisten pesertanya. Oke, nah itu kita ngomongin 2024. Nah, sekarang gue mau tanya, apa harapan lu untuk dunia lohan di tahun 2025? Ya pasti harus lebih baik lah. Pasti harus lebih baik. Dari tahun ke tahun kan harapan kita sama, harus lebih baik. Cuma, kalau gue berharapnya banyak orang-orang baru yang mau kasih kontribusi. Jadi kalau memang yang nongol, nanti gue lagi, nanti Ko Jeffrey lagi, nanti siapa lagi yang ya kita semua tahulah orang-orang itu udah sering gitu berkecimpung di Lohan. Menurut gua nggak ada regenerasi ya. Kalau memang banyak teman-teman yang mau terlibat, kita sangat-sangat senang banget. Malah kalau butuh bimbingan segala macam, ayo welcome. Mau ngobrol segala macam, ayo banget. Mau belajar, waduh, gua paling seneng deh kalau ada orang belajar. Malah gua juga banyak belajar dari orang yang baru gitu. Jadi saling tukar ilmu kan. Ya lebih harapannya lebih bagus secara peserta ya, lebih banyak. Sebenarnya kan pemain Lohan banyak kan. Banyak banget. Satu Indonesia ini kalau mau dihitung data validnya itu banyak. Tapi kalau sudah bicara pemain kontes kan tidak semua pemain Lohan main kontes. Betul. Tapi setidaknya kita bisa kasih tahu lah ke mereka. Lu main Lohan, ini ada kontesnya loh. Walaupun nggak turun, setidaknya bisa datang. Karena kan basicnya Lohannya, bukan kompetisinya sebetulnya gitu. Terus kalau soal kualitas ikan, harapannya harus lebih baik lah. Karena di tahun ini ada yang mengagetkan ya, produk luar negeri itu ternyata ada yang bersaing lagi sama kita loh. Nah, apa nih? Dan bukan Kampa tuh. Bukan Kampa tuh, Cencu loh. Ini Cencu udah mulai dari luar bisa bersaing. Iya, karena teman-teman kan taunya selama ini Cencu Indonesia nomor 1 di dunia, kalau Kampa Thailand. Selalu gitu kan. Nah, tahun ini ada satu produk dari Kamboja, Cencu, sanggup buat ikut kompetisi di sini ya, dan mampu bisa finish di 5 besar. Nah, ini tentunya jadi tantangan sendiri buat teman-teman breeder. Betul, secara kualitas ya nggak boleh kalah kita. Makanya gue selalu bilang kan di yang ini gue kemarin kita ngobrol di Vitaflow, female jangan dijual ke luar negeri. Nah, kemungkinan besar bisa kejadian yang seperti begini-begini gitu. Kecuali mahal. Ya nggak juga lah kalau orang lagi bisa. Kalau udah ngomong materi susah. Kalau udah ngomong materi susah, Pak. Itu udah hak orang, coy. Mungkin gue juga kegoda kali kalau ditawarin 100 juta ikan lu kan bisa ini apalagi ditempelin duit juga udah wigas. Bener-bener. Zaman lagi susah, Bos. Itu. Abang tahun depan naik. Belum pasti, jangan lu. Aduh, nggak boleh. Amit-amit lah. Ya udah pokoknya itu aja yang kita bahas sama Bro Kevin ini. Nanti kita akan lanjut lagi ngobrol sama teman-teman yang lain, dan pertama gue pengen ngobrol juga sama ketua PDWL kita. Harus tuh, ya Ko Jeffrey ya. Kalau gue mulu bosen, yang lain. Ya, bosen ya? Bosen. Kita bahas yang dagangan aja tuh. Oke. Ya udah itu aja teman-teman, terima kasih. Pokoknya tunggu terus video kita selanjutnya. Thank you bro. Thank you, An. Sukses.